Halo guys, welcome back to my channel di Faunit. Untuk di video kali ini tuh aku mau ngebahas salah satu cerita gitu. Jadi aku mau bicara ke kalian tentang apa sih perbedaan antara motivasi dengan gitu. Gimana sih cara achieve goals? Nah, jadi di sini aku mau sharing ya, sharing cerita singkat tentang pencapaian goals kita itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau untuk di sini kalau bicara tentang goals, otomatis kalian udah membahas dan menschedulekan goals kalian agar lebih tercapai. Nah, sebenarnya untuk goals itu ada 3 bagian. Yang pertama goals jangka pendek, untuk goals medium, lalu untuk goals yang jangka panjangnya. Nah, otomatis untuk menentukan goals ini kalian juga harus memahami untuk goals yang kecil, berarti goals achievement yang harus kalian buat gitu kan. Hal kecil yang harus kalian achieve itu gimana? Jadi jangan membuat goals singkat dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau emang kalian bisa membuat target atau goals kalian dalam bentuk waktu yang singkat, maka harus dilakukan dengan secara logika menurut aku. Jadi contoh goalsku untuk hari ini atau minggu depan nih, aku harus bisa achieve targetku dalam penjualan apa misalnya. Nah, jadi itu dalam goals yang short term ya. Nah, tapi kalau yang medium, otomatis goals kalian tuh kira-kira untuk ke depan, untuk 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan, bicara tentang goals, aku tuh harus mencapai apa, gitu loh. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kesesuaian keadaan kita. Jadi kita harus tahu juga, kita jangan buat goals kita ya dalam jangka medium term misalnya, dan ternyata itu kita buat di short term. Yang ada kita akan kecewa apabila goals itu tidak achieve. Nah, sama juga kayak kita buat long term. Long term itu artiannya begini, goals gua untuk 2 tahun, 4 tahun ke depan itu harus menjadi apa, harus seperti apa, gua harus punya goals apa. Lu harus buat itu. Nah, itu tujuan kita untuk goals. Nah, jadi dalam achieve goals itu, sebagai contoh nih kayak gua tuh dulu banget ya, badan gua tuh kayak gini. Oke, badan gue tuh kayak gini. Jadi gue punya goals dalam waktu jangka seminggu. Goals gue yang pertama, gue harus jaga makan, ya kan. Yang udah goals yang ini achieve, gue harus fokus di goals gue untuk olahraga rutin, ya kan. Nah, setelah itu gue harus achieve untuk tidak konsumsi makanan karbo di malam hari. Terus gue harus ganti buah, itu gue lakuin. Nah, itu gue anggap sebagai short term gue. Jadi gue harus bisa checklist, dan nantinya untuk goals di bulan keberapa gitu, secara logika mana bisa gue turun berat badan sekian kilo dalam waktu sebulan, misalnya itu nggak bisa. Jadi gue pakai di medium term untuk body goals gue. Nah, jadi gue pakailah yang di medium goals, misalnya 2 atau 3 bulan ke depan gue harus punya berat badan segini gitu kan. Nah, itu achieve. Nah, jadi kalau udah achieve tuh kita udah bangga, udah senang gitu. Jadi kita udah harus lebih maksimalin gitu. Jadi kalau udah medium termnya ternyata kita udah sesuai, maka udah lebih mantap. Nah, itu tujuannya. Jadi harus menyesuaikan goals atau tujuan kita itu dengan secara logika dan pasti. Jangan dipikir-pikir gua rasa gitu. Tapi kita memang harus nyusunnya dari hal kecil sampai hal yang besar, itu udah sampai terjadi gitu. Jadi kita jadi lebih enak gitu ya. Nah, kalau long term, otomatis long term ini kan perintilan-perintilan dari yang short term, medium term untuk menuju. Jadi kayak tangga 1, tangga 2 menuju ke tangga berikutnya gitu. Jadi goalsnya harus lebih besar gitu. Nggak akan mungkin kita bisa pungkirin untuk kita bisa buat goals. Gue pokoknya 5 tahun ke depan harus beli rumah. Ya itu nggak masalah. Karena kan jangka panjang gitu. Yang jadi masalah adalah long term goalsnya kalian pengen punya rumah, tapi kalian letak di kolom short term. Nah, kecuali emang penghasilan kalian itu average rata-ratanya itu sekian gitu. Tapi kalau untuk rumah kan long term, goals jangka panjang. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi nggak bisa langsung kalian buat di short atau medium. Atau misalnya di 5 tahun ke depan kalian udah punya villa atau udah punya apa. Itu letakkan di long term. Nah, tapi apa hubungannya dengan sebuah motivasi terhadap goals yang kalian punya? Gini loh guys. Kita melakukan suatu kegiatan, kita melakukan suatu goals ya. Kalau misalnya kita nggak punya motivasi dan nggak punya niat atau punya kemauan untuk berhasil mencapai goals itu, kira-kira goalsnya tercapai nggak? Enggak ya. Jadi semuanya itu adalah butuh motivasi. Jadi kalau motivasinya rendah ya goalsnya juga nggak akan tercapai. Lo juga bakal stuck di situ aja. Baik itu short termnya, baik itu medium term ataupun long term.
Jadi semuanya butuh motivasi. Tapi ingat, motivasi saja tanpa ada kesadaran diri bahwasannya kita punya goals itu nggak akan bisa. Nah, jadi aku alhamdulillahnya 2 bulan ke belakang mencoba untuk buat target, mencoba untuk melakukan situasi yang seperti apa nih, mengkondisikan diri. Dengan kondisi berat tubuh yang seperti itu, gue punya target harus bisa seperti ini gitu. Dan gue coba untuk checklist, gue coba untuk schedule, gue coba untuk konsisten. Intinya juga selain memotivasi diri, selain kesadaran diri, konsistensi diri itu juga penting untuk mencapai goals. Karena jarang banget ya orang nggak konsisten, orang yang nggak teratur, nggak terschedule bisa mencapai goals. Ada beberapa tapi 1001. Dan semua goals yang udah disusun itu memang harus terschedule dan memang udah harus kita lakukan dengan baik. Makanya kita sebagai orang yang punya goals, kalau nggak ada motivasi akan susah. Nah, jadi bicara tentang itu semua gitu kan, itulah hubungan antara motivasi dengan goals yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kebayang ya guys, betapa bangganya kita kalau kita udah achieve goals kita bakal ketagihan untuk melakukan atau untuk membuat schedule baru, kira-kira goals apa yang harus kita lakukan lagi gitu. Dan itu akan semakin membuat kita tetap semangat, kira-kira apa lagi yang harus kita goalskan. Nah, jadi buat kalian di luar sana yang punya goals, buat kalian yang di luar sana punya mimpi, lakukan. Buat schedule kalian, lakukan semuanya yang kalian mampu. Karena percaya nggak percaya, kalau misalnya kalian udah konsisten dengan schedule, dengan rutinitas yang udah kalian lakukan untuk mencapai goals kalian, itu akan tetap tercapai. Ya, menurut aku kalau kalian konsisten dan niat dirinya benar-benar ingin mencapai goals tadi, maka kalian akan bisa mencapai goalsnya. Nah, jadi itu guys pembahasan kita untuk kali ini tentang sharing motivasi yang berhubungan dengan goals. Jadi goals kalian itu nggak akan tercapai kalau kalian nggak punya motivasi, kalau kalian nggak punya niat ya. Dan kalian bisa mereferensikan bacaan-bacaan tentang motivasi diri, tentang goals diri. Kalian bisa mengeksplor diri kalian untuk mencapai kesuksesan di depan sana. So, thank you banget guys buat sharing hari ini. Simple, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk langsung support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you, have a nice day, see you, bye-bye.